Shalom, selamat pagi saudara, apa kabar? Oh puji Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Di situ dikatakan tentang tetaplah berdoa. Hanya 2 kata. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan pray without ceasing. Berdoa dengan tiada henti. Berdoa dengan tiada jemu-jemu. Nah saudara-saudara, tidak mungkin hidup kita hanya kita bangun atau fokus hanya berdoa dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Karena kita juga butuh aktivitas, kita butuh makan, kita butuh istirahat, kita butuh agenda-agenda aktivitas kita yang lain. Tetapi berdoa yang dimaksudkan adalah bukan sekedar kegiatan saudara berdoa secara lahiriah, tetapi berdoa yang dimaksudkan adalah saudara membangun hidup saudara sebagai ibadah yang sejati. Sebagai kehidupan yang berkenan kepada Bapa di sorga. Nah saudara-saudara, dalam kitab Pengkhotbah dikatakan, Pengkhotbah pasal yang ketiga, saudara catat saja nanti baca di rumah. Dikatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Nah kalau kita melihat tentang konteks berdoa hari ini akan saya sampaikan pada saudara, maka seharusnya waktu kehidupan kita hari ini adalah kesempatan untuk berdoa. Saya ulangi statement saya. Seharusnya kita menyadari bahwa waktu kehidupan kita saat ini adalah kesempatan untuk berdoa. Saya ulangi sekali lagi. Seharusnya kita menyadari bahwa kesempatan hidup kita hari ini adalah sebuah kesempatan untuk berdoa. Saudara-saudaraku, banyak orang yang hanya berdoa dengan berbagai cara. Ada yang 1 minggu sekali di gereja seperti ini. Tetapi hari Senin sampai Sabtu mereka tidak terlalu peduli dengan makna doa. Mungkin mereka hanya doa 5 waktu sehari. Bangun pagi berdoa, makan pagi berdoa, makan siang berdoa, makan malam berdoa, tidur malam berdoa. Tetapi tahukah saudara, itu hanya sebuah doa untuk anak-anak sekolah minggu. Alkitab mau mengajar kepada saudara dan saya untuk kita menyadari tentang berdoa bukan sekedar sebuah agenda lahiriah, tapi berdoa adalah satu kehidupan yang terimpartasi dalam hidup kita. Buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan saudara-saudara pastikan saudara pulang, saudara mendapatkan sebuah berkat daripada pertemuan kita pada hari ini. Sudah dapat bantu saya, katakan amin. Perikopnya apa saudara-saudara? Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Saya baca ayat 1 dan nanti saudara lanjutkan bersama saya ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Saya mulai. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Sama-sama ayat yang kedua. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Sama-sama terus sampai ayat yang ke-10. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah sama-sama. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi kepadanya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Saudara-saudara, kapan sebaiknya kita harus berdoa? Inilah pertanyaan pembuka daripada khotbah saya hari ini. Yaitu kapan seharusnya atau kapankah waktu yang paling tepat untuk kita berdoa? Bukankah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 tadi mengajar kepada kita tentang pray without ceasing?
atau berdoa tanpa jemu, berdoa tanpa berhenti, berdoa sebagai suatu gaya hidup, berdoa sebagai suatu makanan rohani yang saudara bangun dengan kesadaran bukan tentang bagaimana sikap saudara berdoa, apakah tersungkur, apakah berlutut, apakah berdiri, apakah mengangkat tangan, apakah tutup mata, apakah lipat tangan dan lain sebagainya. Tetapi pray without ceasing, menuntut sesuatu yang lebih daripada sebuah kegiatan lahiriah, yaitu hidupmu haruslah menjadi kehidupan yang berdoa. Kepada kita diminta tentang sesuatu kehidupan dengan suatu kualitas di mana saudara dan saya tidak diberikan ruang atau kesempatan satu detik pun untuk tidak mempersembahkan hidupmu sebagai kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, ayat yang pertama menjelaskan dengan begitu baik. Tetapi sebelum kita berangkat pada ayat pertama, saya mau saudara tahu tentang kapan sebaiknya harus berdoa. Markus 1 ayat 35 dikatakan begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia, siapa ia ini? Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan apa yang dia lakukan? Dan berdoa di sana. Kalau menjawab pertanyaan pertama tentang kapankah sebaiknya kita harus berdoa, maka Yesus memberikan sebuah pedoman atau sebuah contoh, sebuah teladan kepada kita, yaitu Yesus melakukannya pagi-pagi benar. Ini tidak bicara tentang jam 4, jam 5, jam 6, jam 7 atau jam berapa. Karena sampai dengan jam 10 itu masih pagi. Bahkan 10.30 itu masih pagi. Nanti jam 11 sudah mulai siang. Jam 12 mulai tengah hari dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara mungkin bebas berekspresi atau bebas menunjukkan waktu. Oh Pak Pendeta, kalau begitu saya akan berdoa jam 10. Kita tidak bicara tentang jam berapa. Tapi Alkitab memberikan panduan kepada kita pagi-pagi benar Yesus bangun, dia pergi ke satu tempat, lalu yang dia lakukan adalah dia berdoa di sana. Ini contoh Yesus berikan. Dan saudara-saudara di dalam Daniel pasal yang ke-6, coba saudara lihat sebentar. Saudara harus melihat ayat ini untuk saudara dapatkan sebuah pijakan di awal khotbah ini. Daniel pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kalau di Alkitab buku itu ayat 11 sampai ayat 12. Tapi kalau di Alkitab elektronik itu ayat 10 sampai ayat 11. Daniel pasal 6 ayat 10 sampai 11 sudah dapat, bantu saya katakan amin. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Mari baca. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Lebih spesifik lagi, Daniel dicatat dia berdoa 3 kali sehari. Tidak jelas jamnya jam berapa. Tapi kalau saya boleh tafsir secara bebas, saya perkirakan dia akan berdoa pada pagi hari, siang hari, dan menjelang malam hari. Ada 3 kali waktu Daniel untuk berdoa setiap hari. Daniel begitu spesifik dan begitu disiplin, begitu teratur dengan hidupnya. Dia tidak mau dihalangi oleh aktivitasnya, kesibukannya. Dia membuat dirinya disiplin untuk 3 kali sehari. Dia berdoa, berjumpa dengan Allahnya, memuji Allahnya, menyembah Allahnya, menyatakan rasa terima kasihnya kepada Allahnya. 3 kali sehari, berarti dalam 1 minggu ada 21 kali dia berjumpa dengan Bapa. Tetap belum bisa menjawab tentang pray without ceasing atau berdoa tanpa henti. Tetap tidak bisa menjawab. Padahal 3 kali itu banyak sekali. Jangankan 3 kali, 1 kali pun juga belum tentu kita mau disiplin dengan hidup kita untuk menentukan sebuah waktu kita datang berjumpa dengan Bapa yang sangat mengasihi kita, bahkan lebih daripada yang kita bisa tahu tentang kasihnya kepada kita. Nah, apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes? Kalau saudara kembali pada bacaan kita dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama tadi, dikatakan begini. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul berapa saudara? Berarti waktu sembahyangnya Petrus dan Yohanes. Saya tidak berani berkata satu-satunya waktu sembahyang mereka. Mungkin salah satu waktu sembahyang mereka. Karena Alkitab hanya mencatat pada waktu sembahyang. Tidak berkata waktu sembahyang yang keberapa.
Saya sangat yakin ini bukan satu-satunya waktu sembahyang. Tapi mungkin, besar kemungkinan, tafsir secara bebas, salah satu waktu sembahyang daripada Petrus dan Yohanes adalah jam 3 sore, mereka pergi ke bait Allah untuk beribadah. Nah, pertanyaan pertama daripada khotbah ini, kapankah sebaiknya kita harus berdoa? Kita mendapatkan panduan bahwa yang pertama Yesus pergi pada pagi-pagi buta. Pagi-pagi benar. Daniel melakukannya 3 kali sehari. Petrus dan Yohanes melakukan pada jam 3 sore. Kita sampai pada satu kesimpulan, tidak terlalu penting kapan jam berdoa. Tetapi apakah hatimu cukup siap untuk berjumpa muka dengan Bapa di sorga? Ada amin saudara? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Maka kalau saudara suka judul khotbah, saya berikan judul khotbah saya hari ini. Waktu sembahyang. Kita baca sekali lagi Kisah Rasul 3 ayat yang pertama. 1, 2, dan 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Silakan ganti jam 3 petang dengan jam yang saudara harapkan untuk bisa berjumpa dengan Bapa di sorga. Saudara-saudara, sudahkah kita mulai merencanakan secara khusus untuk memiliki rencana kapankah waktu sembahyang itu? Ada teman-teman saya yang berkata kepada saya, Pak Karel, kalau telepon saya jangan antara jam 1 sampai setengah 2. Karena itu adalah waktu sembahyang saya. Biasa setelah dia makan siang diambil waktu 30 menit untuk berdoa. Lebih lucu lagi, dulu ada tukang yang kerja rumah kami yang di bagian depan, yang ada persewaan motor, jual beli motor itu. Dulu waktu tukang itu kerja rumah itu, dia pesan sama bapak saya, Bapak nanti jangan ganggu kami di jam 12 ya. Bapak tanya kenapa? Kami lagi berdoa. Satu kali, hari kedua opa percaya, hari ketiga opa percaya. Hari keempat opa maloi begini, dong ada tidur saudara. Tapi dong bilang opa, dong ada berdoa. Dan opa tertipu 4 hari bahwa mereka sedang berdoa. Tahu-tahu mereka lagi tidur. Hari kelima opa ambil air 1 ember, opa kipas-kipas ke tembok. Kemudian mereka bangun dari doa mereka. Itu kejadiannya. Nah saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sudahkah kita mulai merencanakan kapankah secara khusus untuk memiliki waktu sembahyang secara pribadi? Saudara punya jawabannya. Saya suka jam 3 subuh Pak Pendeta. Saya suka jam 4 pagi. Tentu dengan alasan masing-masing. Saya suka jam 5 pagi. Oh saya suka jam 6 pagi. Saya suka di jam 10 pagi nanti setelah saya selesai masak, urus suami, urus istri, ngepel rumah, bersihkan rumah dan lain sebagainya. Nanti di jam 10 pagi baru saya mulai berjumpa dengan Tuhan. Ada lagi yang berkata setelah makan siang nanti jam 1.30 saya akan mulai beribadah kepada Tuhan. Ada yang berkata saya jam 3 sore. Ada yang berkata jam 6 sore, ada yang bilang jam 8 malam. Kemudian saya lihat di grup WA jemaat mulai ada yang daftar. Saya akan berdoa pada jam ini, saya akan berdoa pada jam ini. Saya senang dalam hati saya. Tetapi yang paling penting bukan jamnya, tetapi apakah engkau sungguh-sungguh merencanakan untuk berjumpa dengan Bapa di sorga. Setuju katakan amin. Karena yang paling penting bukan jam berapa, tetapi apakah engkau sungguh-sungguh merindukan perjumpaan dengan Bapa di sorga pada jam yang engkau tentukan itu. Menjawab pertanyaan ini, kapankah sebaiknya harus berdoa? Sebaiknya rencanakanlah dengan baik. Katakan bersama saya, rencanakan dengan baik. Dan kalimat selanjutnya dari kalimat rencanakan adalah begini. Disiplinkan dirimu untuk tidak melanggar rencanamu. Ada amin saudara? Membuat rencana itu gampang. Tetapi yang paling sulit adalah mendisiplinkan dirimu untuk konsisten dengan rencana yang engkau sudah buat berjumpa dengan Bapa. Suatu ketika teman saya berjanji, Pak Karel, saya ingin main-main ke rumah, oke? Saya akan datang ke tempat Pak Karel kurang lebih pagi, oke? Pagi itu ada jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Anda mau datang di jam berapa? Lalu dia bilang, oke saya datang jam 8 pagi. Minta maaf jam 8 saya masih di Tamnos, saya masih olahraga. Kalau begitu bisa jam berapa Pak? Nah ini yang saya suka pertanyaan ini. Anda datang jam 10 pagi. Saya tunggu dari setengah 10 saya sudah siap. Saya biasa kalau mau ketemu orang saya siap. Karena saya tipikal orang yang pegang janji. Saya tunggu setengah 10, 30 menit lagi dia datang. Lalu disiapkan snack, supaya kalau tamu datang ya tidak kosong di meja lah, istilahnya begitu. Lalu ketika setengah 10 dia belum ada informasi, jam 10 juga belum ada informasi. Setengah 11 juga belum ada informasi. Sedangkan saya punya kegiatan lain di jam 11.
Saya tunggu sampai jam 11 kurang 5 baru dia datang. Wajahnya tidak menyatakan kesalahan apa-apa. Shalom Pak Karel. Shalom, kan hamba Tuhan tidak boleh marah ya. Jadi saya bilang shalom. Saya punya waktu dengan Anda 5 menit karena jam 11 saya harus pergi. Pak Karel, kan kita sudah janji. Janji jam berapa? Janji jam 10 tadi. Sekarang jam berapa? Oh iya ya, kurang 5. Lalu dia mulai buat alasan. Tadi begini. Tahukah Anda bahwa alasan penghambat kesuksesan? Untuk manusia yang berdosa seperti saya menuntut ketepatan waktu dari sebuah janji yang pernah dibuat. Bagaimana dengan hati Tuhan? Ketika saudara ingin, Tuhan aku ingin berjumpa dengan Engkau. Tuhan aku ingin bertemu dengan Engkau. Tuhan aku ingin memberikan waktu secara khusus untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan namamu. Lalu Tuhan selalu bilang, malaikat siapkan teh pucuk di meja. Anakku ingin datang bertamu di rumahku. Malaikat siapkan, apa lagi? Biskuit yang paling enak apa? Wafer apa begitu? Siapkan, pastikan waktu dia datang ada camilan di atas meja. Tuhan mempersiapkan dirinya untuk menyambut kehadiran saudara. Dia begitu rindu berjumpa dengan saudara. Tetapi ketika saudara sudah membuat rencana, sorga sudah bersepakat dengan jadwal dan waktunya. Ketika waktu itu Tuhan sedang menanti engkau. Manusia seperti saya menanti. Tetapi ketika Tuhan menanti, engkau memberikan harapan palsu alias PHP. Engkau tidak nongol. Lalu engkau buat alasan, Tuhan tadi aku punya kesibukan ini. Tuhan tadi aku sebenarnya sudah mau datang berjumpa dengan engkau. Tetapi tiba-tiba perutku sakit. Setelah perutku sakit aku keluar dari WC. Aku melihat ada makanan di atas meja. Aku lalu makan makanan itu. Saudara buat 1001 alasan. Seolah-olah Tuhan hanya fokus mengurus diri saudara sendiri. Ketika saya bilang pada istri saya, jangan berdoa sesuatu yang merepotkan Tuhan. Yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Yang kita tidak bisa kerjakan, kita lapor sama Tuhan. Istri saya bilang, kan Tuhan itu maha. Dia maha kaya, dia maha bisa, dia maha segala-galanya. Kenapa Bapak merasa harus merepotkan Tuhan? Tuhan menciptakan mama dan Bapak dengan akal budi. Bukan orang diciptakan tanpa akal. Kalau Tuhan kasih akal budi, pakai akalmu untuk menjawab kebutuhanmu. Kalau engkau sudah berusaha dan engkau tetap tidak bisa menjawabnya, doalah dan sampaikanlah kepada Tuhan. Jangan bikin repot Tuhan hal-hal yang kamu bisa tangani sendiri. Masa Tuhan direpotkan? Bukan, Tuhan tidak pernah direpotkan. Bahasaku adalah ketika Tuhan memberikan akal budi, pergunakanlah untuk menjawab kebutuhan. Tidak semua yang kau bawa ke hadirat Tuhan dan membuat Tuhan menjadi tempat sampah. Dengan bungkus jubah rohani bahwa aku sedang berdoa kepada Tuhan. Tapi isinya bukan pujian yang Petrus lakukan. Bukan yang Daniel berikan. Daniel datang untuk memuji, menyembah Tuhan. Tapi kita kalau datang, Tuhan makanan lele habis. Tuhan uang sekolah anak tidak ada. Tuhan semen untuk bangun gereja habis. Saudara merepotkan Tuhan bukan dengan penyembahan. Tapi saudara datang kepada Tuhan hanya untuk membuat Tuhan mengetahui apa yang sedang saudara butuhkan ketika saudara berdoa. Apakah itu salah? Tidak salah. Tetapi itu bukan tujuan berdoa. Sebab Alkitab mencatat ketika engkau masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan harus mendapatkan tempat yang utama. Dia suka dipuji, dia suka disembah, dia suka dihormati di dalam hadiratnya. Sampai sini saudara bersama saya. Amin. Pertanyaan saya di poin pertama. Sudahkah kita mulai merencanakan secara khusus untuk memiliki rencana kapankah saudara punya waktu pribadi dengan Tuhan? Hal yang kedua, ketika saudara berdoa, hal yang kedua adalah mengerti posisimu saat berdoa. Ini satu hal yang sangat penting. Ketika saudara berdoa, saudara harus tahu pijakan saudara. Ketika saudara berdoa, saudara harus tahu siapa saudara di hadapan Tuhan yang sedang saudara temui. Kalau anak saya datang ketemu saya, mereka tahu posisi mereka di hadapan saya. Mereka adalah anak saya. Kira-kira mereka malu tidak omong dengan saya? Kalau Arson datang kepada ibu, Arson perlu malu tidak kepada ibu? Kenapa? Karena dia anak. Betul? Makanya mengetahui posisi saudara di hadapan Tuhan akan memberikan kepada saudara pengertian yang benar tentang arti berdoa dan menyembah Tuhan. Suatu hari Pak Nelis datang ketemu saya, contoh. Pak Pendeta, saya ingin berbicara tentang pemerhati jemaat. Dia tahu posisinya sebagai core leader yang membawahi bidang pemerhati jemaat.
saudara harus tahu posisi saudara di hadapan Tuhan sehingga saudara datang kepada Tuhan dengan suatu keberanian. Katakan bersama, keberanian. Inilah perbedaan antara orang yang tahu posisinya dengan orang yang tidak tahu posisi. Saudara pernah ketemu orang yang so akrab dengan saudara? Halo Pak Gamal, apa kabar? Aduh sudah lama kita tidak ketemu ya Pak Gamal. Ngomong-ngomong dasi Bapak bagus, bisa pinjam doi kok? Kira-kira Pak Gamal bikin apa dengan orang? Lu pernah lihat orang makan telinga? Nah ini leseki besu potong lu pun telinga, kau bemale bermain selalu. Tidak ada hubungan. Tidak ada pijakan apa-apa, tiba-tiba datang so akrab, so kenal, so dekat. Halo Ibu Vandra, ngomong-ngomong persembahan di gereja kita berapa sih per puluhan minggu ini? Ibu Vandra bilang, lu mengantok kok. Lu siapa? Saudara harus tahu posisi saudara di hadapan Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Dalam hal ini saudara-saudara, Petrus dan Yohanes sedang menghadapi sesuatu yang saya katakan sebagai sebuah kemustahilan. Tetapi karena mereka mengerti tentang apa yang Yesus pernah lakukan, like a father, like a son, like a teacher, like disciples. Sebagaimana Bapa demikian anaknya, sebagaimana guru demikianlah murid-muridnya. Yesus pernah ajarkan mereka untuk hadapi kemustahilan. Membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Dan mereka menonton. Mereka melihat dengan mata mereka. Yesus memberikan contoh bahwa orang mati pun bisa dibangkitkan. Mustahil atau tidak? Mustahil. Lalu satu kali yang lain, mereka melihat Yesus dengan mata kepala mereka dalam perjalanan sebelum Yesus naik ke sorga. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus. Nanti saudara bisa baca di Injil. Antara Markus, Lukas. Saudara bisa lihat. Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang berkata, Talita kum. Bangkitlah hai anakku. Lalu anak itu bangkit. Mereka sudah terbiasa melihat hal yang nampak mustahil. Lalu mereka melihat posisi mereka di hadapan Yesus. Mereka melihat posisi mereka di hadapan Tuhan. Dan ketika mereka berdoa, mereka tidak ragu-ragu. Sebab mereka sudah melihat suatu patron yang jelas. Bahwa ketika mereka berdoa, tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk tidak dijawab oleh Tuhan. Mereka sudah punya patronnya. Mereka sudah punya modelnya. Mereka sampai kepada satu titik di mana sekalipun dunia berkata tidak mungkin. Tetapi bersama Yesus, segala sesuatu bisa mungkin dan bisa terjadi. Ketika itu saudaraku, mereka memiliki patron, mereka memiliki model, mereka memiliki contoh. Dan suatu ketika Petrus dan Yohanes dalam waktu sembahyang mereka belum masuk ke dalam bait Allah. Mungkin di tangga, dia naik tangga seperti itu. Baru naik tangga pertama, ada orang lumpuh sejak lahir. Lumpuh sejak kapan? Nampak mustahil atau tidak untuk disembuhkan? Mustahil. Tapi karena mereka sudah terbiasa, katakan bersama saya, terbiasa. Sudah terbiasa melihat, hidup bersama Yesus. Mereka melihat hal yang dunia bilang mustahil, mereka bilang begini, ada kemungkinan di dalam Tuhan. Istilah statistiknya ada probabilitasnya. Kemudian saudara-saudara, Petrus dan Yohanes lihat kepada dia. Lalu apa yang terjadi? Poin yang pertama tadi apa saudara? Kapan sebaiknya harus berdoa? Poin yang kedua, mengerti posisimu saat berdoa. Kita masuk pada poin ketiga. Kepada siapa saudara harus berdoa? Lalu ketika Petrus dan Yohanes melihat orang yang sedang meminta-minta sedekah ini. Mari kita lihat ayat yang keempat dan ayat yang keenam daripada Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, apa yang Petrus katakan? Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ayat yang keenam. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Dengarkan kalimat selanjutnya, sangat penting. 1, 2, dan 3. Demi nama Yesus Kristus. Demi nama siapa? Demi nama Yesus Kristus. Dilanjutkan dengan suatu identitas yang lain. Apa identitas yang lain? Orang Nazaret itu. Spesifik. Karena banyak orang nama Gamaliel. Tapi Gamaliel boling sau, spesifik.
Banyak orang nama Cornelis, tapi Cornelis Henok spesifik dari Rote. Banyak orang mungkin bisa nama Karel, tapi Karel Koro, putra Sabu, spesifik. Amin. Yesus banyak. Yesus petinju dari Meksiko juga ada. Nama ini De Yesus. Tetapi Yesus orang Nazaret, spesifik. Petrus dan Yohanes sedang menunjukkan kepada orang yang meminta-minta ini. Aku tidak punya apa yang kau harapkan. Aku tidak memiliki emas yang kau minta. Aku tidak punya perak yang kau inginkan. Tapi lihatlah kepadaku. Hei. Ketika mereka bilang lihatlah kepadaku, diwakili oleh perkataan Petrus. Dalam nama Yesus. Lebih dari yang kamu bisa harapkan. Kamu minta uang. Tapi dia beri kepada kamu kemampuan untuk mencari uang sendiri. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, katakan bersama-sama saya, 1, 2, dan 3. Berjalanlah. Ini yang saya maksudkan, kepada siapa saudara harus berdoa. Saudara harus spesifik kepada siapa saudara harus berdoa. Kepada Tuhan yang mana? Saya memberitakan nama Yesus adalah Tuhan yang pantas untuk saudara datang kepada dia. Tuhan yang layak mendengarkan doamu. Tuhan yang sanggup. Tuhan yang mampu. Beyond our limitation. Melampaui segala keterbatasan kita. Dia sanggup membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ini bukan tentang Petrus dan Yohanes. Sama sekali bukan tentang mereka. Bukan tentang kesaktian mereka mendapatkan sebuah aji atau sebuah kemampuan yang mereka dapatkan karena mereka puasa 40 hari 40 malam di atas suatu gunung tertentu. Lalu tiba-tiba bim salabim, abrakadabra, kemampuan itu diberikan kepada mereka untuk membuat orang lumpuh berjalan. Tidak, ini bukan tentang mereka. Mereka bilang kami tidak punya apa yang kau harapkan, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Betapa besarnya Tuhan kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All we sing, how great is our God. Betapa besarnya Tuhan kita. Kami tidak punya apa yang kau mau, kami tidak punya apa yang kau harapkan, tetapi demi nama Yesus orang Nazaret itu, move, berjalan. Sama dengan ketemu dengan orang lumpuh 38 tahun di tepi kolam Bethesda. Apa yang kamu mau? Aku ingin berjalan. So simple as that. Dia bilang begini, angkatlah tilammu dan Petrus dan Yohanes malui ketika peristiwa di Siloam itu terjadi. Mereka nonton di tepi kolam Bethesda itu ketika hal ini terjadi. Lalu Petrus dan Yohanes bilang, bukan kepada kita telah diberikan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit? Mari kita coba lakukan dan kita praktekkan dalam waktu sembahyang kita. Makanya waktu sembahyangmu adalah waktu untuk menerima mujizat. Waktu-waktu sembahyangmu bukan sekedar ritual agamawi, tapi waktu-waktu sembahyangmu adalah kesempatan untuk menikmati Tuhan, mempertunjukkan kepadamu yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Setuju, katakan amin. Mengapa saya bilang harus berdoa kepada nama Yesus? Kalau saudara perhatikan di Kisah Rasul pasal 19. Kalau saudara tertarik untuk tahu hal ini, mari buka. Kisah Rasul 19, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya apa? Apa yang dia katakan? Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Imam Skewa. Ayat 15 sama-sama. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?
Dia tidak tahu posisinya di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Pak Gamal, minta kunci mobil Pak, aku mau pakai. Kamu siapa? Kalau kamu Arson, kalau kamu Keti, kalau kamu Esther, kalau kamu Sam, kalau kamu Yosua, saya kasih. Tapi kamu siapa? Tidak tahu posisi, datang minta-minta. Tidak bisa. Roh jahat ini berkata kepada 7 orang anak Skewa, Yesus aku tahu. Yang diberitakan oleh Paulus, Paulus pun aku tahu. Tetapi siapa kamu? Kamu tidak punya pijakan yang cukup kuat untuk pakai nama itu untuk mengusir setan. Kamu tidak mengerti posisimu sama sekali. Kamu tidak terbiasa datang ketemu dia, lalu tiba-tiba kamu datang dan menyebut nama dia. Siapa kamu? Ini gambaran orang yang hanya mau lihat mujizat tanpa membangun hubungan dengan Tuhan. Hanya mau dapat jawaban doa tapi tidak membangun relasi dengan Tuhan. Bangun relasi lebih dahulu supaya tahu posisimu. Lalu engkau minta dan Tuhan pasti jawab melampaui kemustahilan. Ada lagi Simon orang Samaria. Bukan Simon murid Yesus tapi Simon orang Samaria. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sesudah dibaptis dan seterusnya. Ayat yang ke-17 dari Kisah Rasul pasal 8 ayat 17. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, apa yang dilakukan oleh Simon orang Samaria? Ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepada kuasa itu. Siapa kamu? Kamu tidak bisa membeli mujizat karena kuasa itu diberikan kepada orang yang punya posisi di hadapan Tuhan, yang telah setia membangun relasinya dengan Tuhan lewat waktu sembayangnya yang telah ditetapkan dan dikerjakan dengan penuh kedisiplinan setiap waktu di hadapan Tuhan. Saudara bersama saya. Dengan kata lain begini, jika saudara berdoa dalam nama Yesus, pastikan engkau dikenal oleh Tuhan Yesus. Saat berdoa, engkau harus tahu posisimu di hadapan Tuhan. Salah satu ciri dari engkau dikenal oleh Tuhan adalah engkau telah menjadi muridnya. Mau diajar, mau dibentuk, mau ditegur, mau dibina. Dan yang kedua, engkau harus hidup dalam kekudusan. Tidak ada orang yang tiba-tiba otomatis punya relasi. Engkau harus dibentuk oleh Tuhan. Kalau engkau telinga tipis sedikit-sedikit tersinggung, mudah marah, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Engkau tidak punya posisi di hadapan Tuhan. Engkau sulit diajar, engkau tidak bisa jadi murid. Karena murid adalah orang yang serela hati untuk diajar, ditegur, dibentuk. Yohanes 14 ayat yang ke-14 baru terjadi. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, kunya huruf besar kepada Yesus, dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 14. Sampai sini saudara bersama saya, amin. Pertanyaannya, mengapa Petrus dan Yohanes berbeda dari kisah anak Skewa atau kisah Simon dari Samaria tersebut? Karena kalau saudara perhatikan di Injil Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lukas 9 ayat 1 sampai 2 bilang begini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, termasuk PU dan Anis. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kenapa? Kenapa Petrus dan Yohanes punya kuasa itu? Karena mereka berdoa dalam pengurapan dan mereka berdoa dalam pengutusan. Amin. Amin saudara. Ada berapa banyak orang yang siap diutus oleh Tuhan? Kalau engkau siap diutus oleh Tuhan, Tuhan akan memakai engkau dengan cara luar biasa. Kehidupan kekristenan kita tidak boleh menjadi kehidupan agamawi. Kita harus menjadi orang yang akrab dengan Tuhan. Relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Hal yang keempat. Apakah kehidupan doa membawa manfaat bagi lingkungan atau orang di sekeliling kita? Jangan-jangan doamu hanya berguna bagi dirimu sendiri. Tapi tidak pernah membawa manfaat bagi orang lain atau komunitas atau oikos di mana saudara berada. Berdoamu hanya kepada Tuhan aku minta, Tuhan aku minta, Tuhan aku minta, Tuhan aku minta, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku, Tuhan tolong aku, keuanganku mulai seret, Tuhan istriku mulai tidak menghormati aku, Tuhan suamiku mulai selingkuh, Tuhan aku dan aku. Tapi saudara tidak pernah datang ke diri Tuhan, Tuhan
Aku berdoa supaya Engkau memulihkan gereja. Aku berdoa Engkau memulihkan kota. Aku berdoa Engkau mengurapi para pemimpin di daerahku, di kota, provinsi. Bahkan aku berdoa untuk bangsa negara ini. Aku berdoa untuk tetangga di samping rumahku. Aku berdoa untuk RT-ku. Aku berdoa untuk RW, lurahku. Suatu ketika saya datang ke kantor lurah. Ketemu dengan lurah baru. Lalu saya ketok pintunya. Perkenalkan diri Pak Lurah. Saya pendeta Karel Koro, gembala daripada GBI Kairos di Strat A. Saya warga Bapak. Oh iya Pak Pendeta, ada apa? Bolehkah saya masuk ke ruangan Bapak? Boleh Pak Pendeta. Izin, bolehkah saya berdoa buat Bapak? Pak Pendeta, ada keperluan apa? Saya rindu berdoa buat Bapak saja. Kemudian saya akan pamit pulang. Saya berdoa bagi dia. Dan setelah saya amin, saya lihat dia menangis. Saya bilang, kenapa Bapak menangis? Baru pertama karir saya menjadi lurah. Dan ada warga kelurahan datang mendoakan saya. Apakah doamu hanya fokus pada dirimu? Ataukah doamu karena kepedulian yang kau bangun bagi oikos? Atau komunitas di sekitar saudara? Amin saudara. Saudara bisa jawab pertanyaan ini. Tetapi doa Petrus dan Yohanes memberikan manfaat bagi orang lain. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul pasal yang ke-3. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu. Siapa orang itu? Orang yang lumpuh sejak lahir itu. Dan apa yang dia lakukan? Membantu dia berdiri. Seketika itu juga, katakan bersama saya, seketika itu juga, 1, 2, dan 3. Seketika itu juga, apa yang terjadi? Kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Mari lihat saya. Sudahkah engkau mengelurkan tanganmu sebagai doa dan menarik keluar orang dari kemustahilannya? Amin. Amin, saudara. Apakah doamu sudah sampai pada tahap ini? Apakah doamu sudah sampai kepada empati yang engkau bangun di lingkungan sekitarmu? Apakah doamu sudah sampai kepada engkau tidak lagi hanya melihat dirimu, tapi mulai melihat oikos, tetangga di sampingmu? Sampai-sampai tetangga sudah kirim sinyal. Saya lucu, ada seorang tetangga dari jemaat ini. Mereka rindu kenal Tuhan. Anak-anaknya mulai rindu ikut mamanya untuk datang beribadah di gereja. Tapi takut sama bapaknya. Jadi tidak ke gereja, tapi mereka menyanyi lagu rohani di rumah. Allah kuasa melakukan segala perkara. Tahukah saudara, ada orang yang rindu di sekeliling rumahmu untuk berjumpa dengan Tuhan. Apakah ulurkan tanganmu untuk menarik dia keluar? Setidaknya berdoa untuk dia. Atau kau saudara sibuk berdoa, Tuhan sepatuku sudah rusak. Aku ingin sepatu baru, merek ini. Ada di Lipo Plaza, harganya 2,1. Tapi mau kasih makan orang tua juga perhitungan kuat luar biasa. Tapi sepatu 2,1 juta. Sepatu saya saja cuma 2 juta, tidak sampai 2,1. Oh tidak, ini kelas murahan. Sudahkah hidup saudara memberi manfaat bagi orang lain? Sampai sini saudara bersama saya, amin? Yang paling terakhir, yang kelima. Apa berkat ketika berdoa? Yang pertama tadi apa saudara? Kapan sebaiknya harus berdoa? Mari buat rencana. Yang kedua, mengerti posisimu saat berdoa. Relasi saudara bangun dengan Tuhan. Supaya tidak sama seperti anak-anak Skewa dan Simon orang Samaria. Yang ketiga, kepada siapa saudara harus berdoa? Dan yang keempat, apakah kehidupan doa saudara membawa manfaat bagi lingkungan di sekitar saudara? Dan yang paling terakhir, apakah berkat ketika saudara berdoa? Saudara bisa baca secara lengkap berkat ini dari Kisah 3 ayat 11 sampai 26. Tidak mungkin kita baca semua, terlalu panjang. Saudara bisa temukan dari 15 atau 16 ayat ini. Berkatnya adalah Petrus dan Yohanes semakin dikenal. Tetapi yang menarik, mereka dikenal untuk memperkenalkan Yesus. Kalau saudara baca dengan jelas, saya sampai melihat orang-orang ini sudah tidak punya kepentingan pribadi apa-apa. Kalau saudara baca ayat 11 sampai 26, mereka sudah mati dari daging mereka. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran?" Ayat 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub dan seterusnya. Ayat 14, tetapi kamu telah menolak yang kudus. Ayat 15, demikianlah ia. Dalam waktu ketika mereka dikenal, yang Petrus lakukan adalah dia memperkenalkan Yesus.
Dia tidak menarik keuntungan bagi dirinya sendiri. Atau ketika sebagai penyintas COVID-19, Kak Doni memberikan plasma darah. Lalu orang itu sangat menghormati Kak Doni. Pak Gamal juga memberikan plasma darah. Sampai-sampai ditraktir makan, pokoknya menghormatinya luar biasa. Petrus dan Yohanes pun mengalami, mereka dihormati, dihargai. Tapi kalau saudara baca, mereka tidak simpan penghormatan itu. Mereka justru menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan Yesus. Sudahkah waktu sembahyangmu membuat Yesus dikenal? Saudara diberkati sampai di sini? Amin buat firman Tuhan. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita.